Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menampilkan video tentang novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Selamat menyaksikan. Laskar Pelangi adalah novel pertama karya Andrea Hirata yang diterbitkan oleh Benteng Pustaka pada tahun 2005. Novel ini bercerita tentang kehidupan 10 anak dari keluarga miskin yang bersekolah di sebuah sekolah Muhammadiyah di Pulau Belitung yang penuh dengan keterbatasan. Unsur intrinsik, yang pertama ada tema. Tema utama dalam novel Laskar Pelangi ini adalah pendidikan, namun uniknya tema pendidikan ini diselingi oleh kisah persahabatan yang erat antara anggota Laskar Pelangi. Tema pendidikan ini sendiri dipadukan dengan tema ekonomi, namun tema pendidikanlah yang lebih menonjol dalam novel ini. Yang kedua ada alur. Dalam novel ini, alur yang digunakan adalah jenis alur maju. Hal ini dibuktikan dengan penulisan cerita yang menceritakan kisah awal semenjak Ikal dan kawan-kawannya bersekolah sampai mereka semua beranjak dewasa. Yang ketiga, tokoh. Novel ini memiliki tokoh utama para siswa di sekolah Muhammadiyah, yakni Ikal, Lintang, Sahara, Mahar, Akyong, Syahdan, Kucai, Borek, Trapani, dan Harun. Juga ada guru mereka yaitu Bumus dan Pak Harfan. Yang keempat, penokohan. Tokoh pertama, Ikal. Ikal atau yang di dalam novel ini berperan sebagai Aku merupakan tokoh utama. Ikal adalah salah seorang anggota Laskar Pelangi di sekolah. Ia termasuk murid yang lumayan pandai, namun kepandaiannya masih di bawah dari temannya yaitu Lintang. Yang kedua, Lintang. Lintang digambarkan sebagai tokoh yang rajin, siswa yang tak pernah membolos meski jarak antara rumah dengan sekolahnya sangat jauh. Karakter yang menonjol terkait Lintang yakni berkaitan dengan kejeniusannya. Yang ketiga, Sahara. Sahara merupakan satu-satunya anggota perempuan dalam kelompok Laskar Pelangi. Dia memiliki badan ramping dan mengenakan jilbab dalam kesehariannya. Sifat utama Sahara yakni sangat penuh kehati-hatian dan keras kepala. Yang keempat, Mahar. Merupakan salah satu anggota Laskar Pelangi yang memiliki kecerdasan dalam bidang seni. Dari segi fisik, Mahar digambarkan sebagai seorang laki-laki yang eksentrik dan berwajah rupawan. Yang kelima, latar. Pertama adalah latar tempat. Latar tempat yang digunakan dalam novel ini adalah di sebuah sekolah bernama SD Muhammadiyah yang terletak di Desa Gantung, Kabupaten Gantung, Belitung Timur, Sumatera Selatan. Namun ada pula yang latarnya adalah di rumah, pohon, gua, tepi pantai, pasar, dan lain-lain, tapi masih berada di kawasan Belitung. Yang kedua, latar waktu. Dikarenakan novel Laskar Pelangi ini merupakan novel yang menceritakan kisah nyata meski ada bumbu imajinasi, maka latar waktu yang disampaikan pun jelas, yaitu terjadi pada tahun 1974. Ketiga, latar suasana. Latar suasana yang ada di dalam novel ini beragam dikarenakan konflik-konflik yang muncul juga beragam, ada kalanya senang, sedih, hingga cemas. Yang keenam, sudut pandang. Sudut pandang yang digunakan dalam novel ini adalah sudut pandang orang pertama pelaku utama karena dalam penceritaan novel penulis menggunakan kata aku. Tokoh aku dalam novel ini diceritakan paling dominan sehingga si tokoh aku dapat dikatakan sebagai tokoh atau pelaku utama dalam novel ini. Yang ketujuh, gaya bahasa. Pertama, deskriptif. Andrea Hirata menggunakan deskripsi yang kaya untuk menggambarkan lingkungan, karakter, dan suasana. Pembaca dapat dengan mudah membayangkan latar tempat dan kondisi yang dialami para tokoh. Yang kedua, sederhana namun penuh makna. Gaya bahasa yang digunakan cenderung sederhana, tetapi syarat dengan makna. Hal ini membuat pesan-pesan moral dalam cerita dapat dengan mudah dipahami oleh berbagai kalangan pembaca novel ini. Yang ketiga, dialog yang natural. Dialog antar tokoh ditulis dengan cara yang alami dan mengalir, mencerminkan cara berbicara masyarakat setempat. Ini membuat interaksi antar tokoh terasa lebih hidup dan realistis. Yang keempat, puitis dan emosional. Beberapa bagian dalam novel ditulis dengan gaya puitis, menyentuh perasaan pembaca. Andrea Hirata berhasil menyampaikan emosi dan perjuangan para tokohnya dengan sangat baik. 8. Ada amanat. Amanatnya dalam novel ini yaitu jangan mudah menyerah oleh keadaan atau putus asa. Keadaan boleh saja serba kekurangan, namun kekurangan janganlah menjadi alasan untuk tidak berusaha. Justru jadikanlah kekurangan itu sebagai motivasi untuk bisa menutupinya. Dalam novel ini diceritakan tentang kehidupan pendidikan yang keadaannya serba minim, namun tokoh-tokoh di dalamnya tidak menyerah dengan keadaan seperti itu. Mereka tetap bersemangat mengikuti kegiatan belajar mengajar. Kemiskinan bukanlah alasan untuk tidak belajar. Unsur ekstrinsik. Biografi pengarang novel Laskar Pelangi, Andrea Hirata Seman Said Harun adalah seorang penulis asal Indonesia yang lahir di Pulau Belitung pada 24 Oktober 1982
Andrea Hirata sendiri adalah anak keempat dari pasangan Seman Said Harun dan N.A. Masturah. Andrea Hirata sendiri lahir di sebuah desa yang termasuk dalam sebuah desa miskin dan letaknya yang cukup terpelosok yang ada di Pulau Belitung. Nilai-nilai yang terkandung dalam novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata yang pertama ada nilai agama. Novel ini menunjukkan bagaimana karakter-karakter dari latar belakang agama yang berbeda-beda dapat hidup berdampingan. Hal ini mencerminkan nilai toleransi dan saling menghormati antar umat beragama. Yang kedua ada nilai moral. Karakter-karakter dalam novel menunjukkan kepedulian satu sama lain terutama dalam menghadapi kesulitan. Mereka saling mendukung dan membantu. Yang kedua, dalam interaksi antar karakter, nilai kejujuran sangat ditekankan baik dalam hubungan persahabatan maupun dalam konteks pendidikan. Yang ketiga ada nilai sosial. Di novel ini menekankan pentingnya persahabatan dan solidaritas di antara anak-anak Laskar Pelangi. Mereka saling mendukung dalam mengejar impian dan menghadapi kesulitan. Yang keduanya, pendidikan dipandang sebagai jalan untuk mencapai cita-cita dan meningkatkan kualitas hidup meskipun menghadapi berbagai rintangan, semangat untuk belajar tetap tinggi. Yang keempat ada nilai budaya. Novel ini menggambarkan budaya Melayu dan kehidupan masyarakat di Belitung. Tradisi dan kearifan lokal menjadi bagian penting dalam membentuk identitas karakter. Dan juga ada penekanan pada pentingnya menjaga dan penghargaan warisan budaya serta bagaimana budaya dapat mempengaruhi cara pandang dan berperilaku masyarakat. Yang kelima ada nilai politik. Novel ini juga mengandung kritik terhadap sistem pendidikan dan ketidakadilan sosial yang ada di masyarakat. Ini mencerminkan kesadaran politik penulis terhadap kondisi sosial yang ada. Karakter-karakter dalam novel ini juga berjuang untuk mendapatkan hak mereka atas pendidikan yang layak dan mencerminkan semangat perjuangan untuk keadilan sosial. Yang keenam ada nilai ekonomi. Pentingnya pendidikan untuk mobilitas sosial. Novel ini menunjukkan bahwa pendidikan adalah kunci untuk meningkatkan status ekonomi dan sosial. Karakter-karakter berusaha keras meskipun dalam keterbatasan ekonomi. Dan juga beberapa karakter menunjukkan usaha untuk mandiri secara ekonomi meskipun mereka berasal dari latar belakang yang kurang mampu. Situasi kondisi masyarakat. Situasi kondisi masyarakat Indonesia pada saat Andrea Hirata menulis novel Laskar Pelangi adalah sebagian besar masih berada di bawah garis kemiskinan dan memiliki kondisi pendidikan yang memprihatinkan. Novel Laskar Pelangi ini bercerita tentang kehidupan 10 anak dari keluarga miskin di Desa Gantung, Belitung Timur. Mereka bersekolah di sekolah Muhammadiyah yang terancam dibubarkan karena tidak mencapai jumlah siswa yang ditentukan. Novel ini menggambarkan kondisi pendidikan di Indonesia yang terhimpit oleh kemiskinan. Majas 1. Majas perbandingan, yaitu terbagi dalam 3, yaitu majas metamorfora. Andrea sering menggunakan metamorfora untuk menggambarkan perasaan atau situasi. Contoh, mimpi adalah kunci untuk menaklukkan dunia. Menggambarkan mimpi sebagai sesuatu yang kuat dan bermakna. 2. Majas personifikasi. Angin laut seperti menyanyikan lagu kebangsaan, memberikan sifat manusia pada angin laut. 3. Hiperbola. Teriakan Pak Harpan menggelegar sampai ke langit, menggambarkan teriakan yang sangat keras secara berlebihan. 2. Majas pertentangan, yaitu ada 2. Yang pertama paradoks, miskin tapi kaya akan semangat, menggambarkan keadaan yang kontradiktif antara kemiskinan materi dan kekayaan semangat hidup. 2. Atensis, kegelapan malam berubah menjadi terang kebahagiaan, menggambarkan kontras antara dua keadaan. 3. Majas penegasan, ada 2 juga. 1. Reperti, kami ingin belajar, kami ingin tahu, kami ingin maju, menunjukkan penekanan pada keinginan untuk maju. Yang kedua, klimaks. Andrea sering menuliskan peristiwa dengan urutan yang semakin memuncak, seperti perjuangan anak-anak untuk mempertahankan sekolah mereka. Yang terakhir, keempat, majas sindiran, yaitu terdapat majas ironi, yang di dalamnya yaitu dalam beberapa bagian ironi digunakan untuk menggambarkan ketidakadilan sosial. Misalnya ketika mereka hidup miskin, tetapi tetap memiliki semangat belajar yang tinggi. Citraan Laskar Pelangi. Laskar Pelangi adalah novel yang ditulis oleh Andrea Hirata, pertama kali diterbitkan pada tahun 2005. Cerita ini dalam novel ini berlatar
berlatar di sebuah desa kecil di Belitung, Indonesia, dan mengisahkan tentang perjuangan sekelompok anak dalam memperoleh pendidikan meskipun keterbatasan ekonomi dan fasilitas yang ada. Cerita novel ini menggambarkan yang satu, semangat dan kegigihan. Tokoh-tokoh dalam novel ini, terutama anak-anak dan kelompok Laskar Pelangi, memiliki semangat pantang menyerah untuk mengejar mimpinya. Mereka walaupun berbagai rintangan menghadang, seperti kemiskinan dan minimnya fasilitas sekolah. Yang kedua, persahabatan yang mendalam. Novel ini menggambarkan ikatan kuat antara anggota Laskar Pelangi yang terdiri dari anak-anak dengan latar belakang yang beragam namun saling mendukung satu sama lain. Persahabatan mereka menjadi fondasi penting dalam perjalanan hidup mereka. Yang tiga, pendidikan sebagai kunci perubahan. Andrea Hirata menekankan pentingnya pendidikan sebagai alat untuk mengubah nasib dan membuka peluang di masa depan. Guru-guru seperti Bu Mus dan Pak Harpan juga menjadi simbol di dedikasi dan pengorbanan dan pengajar. 4. Kaidah alam Belitung. Penulisan berhasil menghadirkan suasana dalam Belitung yang indah dan pantai, bukit, dan hutan yang menjadi latar cerita. Keindahan ini seringkali kontras dengan tantangan hidup yang dihadapi para tokohnya. Amanat Laskar Pelangi. Amanat untuk dalam novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata, pentingnya pendidikan, sangat penting menyerah serta nilai persahabatan dan solidaritas beberapa yang dapat diambil dari novel ini. Antara lain, 1. Pendidikan adalah kunci untuk mengubah nasib. Meskipun menghadapi berbagai keterbatasan, anak-anak Laskar Pelangi tetap bersemangat untuk belajar dan berusaha meraih masa depan yang lebih baik. Melalui pendidikan, mereka percaya bahwa mereka bisa keluar dari lingkungan kemiskinan. Yang kedua, pantang menyerah dalam menghadapi kesulitan. Anak-anak dalam novel ini menunjukkan keteguhan hati dalam menghadapi berbagai rintangan seperti kemiskinan, keterbatasan, fasilitas, dan kondisi sekolah yang sangat sederhana. Mereka mengajarkan bahwa ketekunan dan semangat juang adalah kunci untuk mengatasi segala tantangan hidup. Yang ketiga, persahabatan dari kerjasama. Persahabatan yang erat antara anggota Laskar Pelangi menjadi sumber kekuatan bagi mereka dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Mereka saling mendukung berbagai kebahagiaan dan saling menguatkan di saat sulit. Yang keempat, pengorbanan dan dedikasi seorang guru. Guru-guru seperti Bu Mus dan Pak Hafan memberikan terhadap tantangan betapa besarnya pengorbanan dan dedikasi seorang guru yang mengabadikan untuk mencerdaskan anak bangsa meskipun tanpa imbalan yang layak dan dalam kondisi yang serba terbatas. Sekian video dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.